Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtak, channel yang membahas tentang berbagai hal tentang dunia psikologi. Pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang kecanduan game online dari hobi menjadi gangguan psikologis. Pastinya untuk video kali ini wajib diketahui bagi kalian yang suka bermain game. Namun sebelum kita bahas apa saja sih permasalahan dari hobi menjadi gangguan psikologis bagi para gamer online, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial. Terima kasih. Kecanduan game online adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berkurangnya kendali atas kebiasaan bermain game, yang mengakibatkan konsekuensi negatif dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perawatan diri, hubungan sekolah, atau pekerjaan. Kondisi tersebut dapat mencakup bermain game di internet atau perangkat elektronik apapun. Namun kebanyakan orang yang mengalami masalah game yang signifikan, terutama bermain secara online atau di internet. Para peneliti memperkirakan bahwa kecanduan video game mempengaruhi antara 1,7% dan 10% populasi Amerika Serikat. Kisaran perkiraannya besar karena banyak peneliti yang tidak setuju dengan kriteria diagnostik gangguan permainan internet tersebut. Kecanduan game online pun dapat menyerang anak-anak, remaja, dan orang dewasa, meskipun orang dewasa paling mungkin mengalami kondisi tersebut. Orang yang dianggap berjenis kelamin laki-laki saat lahir lebih mungkin mengalami kecanduan game online dibandingkan orang yang dianggap berjenis kelamin perempuan saat lahir. Banyak peneliti yang telah menganggap bahwa kecanduan game online sebagai kecanduan perilaku yang mirip dengan gangguan perjudian, yaitu melibatkan perilaku dan keinginan untuk menang yang menjadi salah satu alasan utama untuk terus bermain. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa perbandingan ini dengan perjudian adalah suatu kesalahan karena mungkin tidak ada kerugian finansial atau materi yang terkait dengan bermain game online. Selain itu, memenangkan game online mungkin memerlukan keterampilan kognitif dan refleks yang tajam, sedangkan kemenangan dalam perjudian pada dasarnya adalah masalah peluang saja. Terlepas dari perdebatan di atas, aktivitas atau kebiasaan apapun yang memakan banyak waktu dan berdampak negatif pada fungsi sehari-hari kalian dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, sosial, dan fisik yang signifikan. Sehingga penting untuk mencari perawatan medis apabila kalian merasa kebiasaan game online mengambil alih hidup kalian semua. Mari kita bahas satu persatu. Gejala dan penyebab kecanduan game online. Ada beberapa tanda dan gejala kecanduan game online yang mungkin belum kalian ketahui teman, dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, performa buruk di sekolah, pekerjaan, atau tanggung jawab rumah tangga akibat bermain game online secara berlebihan. Selanjutnya nomor 2, gejala penarikan diri seperti kesedihan, kecemasan, atau mudah tersinggung saat permainan dihentikan atau permainan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya nomor 3, kebutuhan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bermain game online untuk mendapatkan tingkat kenikmatan yang sama. Selanjutnya nomor 4, menghentikan aktivitas dan atau hubungan sosial yang sebelumnya dinikmati karena bermain game online. Selanjutnya nomor 5, tidak dapat mengurangi waktu bermain dan gagal mencoba berhenti bermain game walaupun ada konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Selanjutnya nomor 6, berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain tentang jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game online tersebut. Selanjutnya nomor 7, penurunan kebersihan atau dandan pribadi karena kecanduan game online yang berlebihan. Selanjutnya nomor 8, menggunakan game online sebagai cara untuk menghindari situasi stres di tempat kerja atau sekolah atau untuk menghindari konflik di rumah. Selanjutnya nomor 9, menggunakan game online untuk meredakan suasana hati negatif seperti rasa bersalah atau putus asa. Apabila kalian atau orang yang kalian sayangi mengalami tanda dan gejala di atas, bicarakan dengan penyediaan layanan kesehatan atau ahli kesehatan mental. Sedangkan untuk penyebabnya sendiri, para peneliti sampai saat ini masih mencoba untuk menentukannya secara pasti dari gangguan kecanduan game online dan kualitas kecanduan internet dan game online.
Namun sejauh ini teman, para peneliti berpendapat proses bermain dan memenangkan game online dapat memicu pelepasan dopamin. Dopamin adalah bahan kimia otak yang memainkan peran penting dalam beberapa fungsi tubuh, termasuk penghargaan dan motivasi yang menyenangkan. Dopamin adalah neurotransmitter yang sama yang terlibat dalam gangguan penggunaan lainnya, termasuk gangguan perjudian dan gangguan penggunaan narkoba. Selain itu, penelitian neurologis terbaru juga menunjukkan kesamaan pada otak orang-orang dengan kecanduan game online dan gangguan penggunaan narkoba. Selanjutnya pembahasan kedua, kecanduan game online sebagai gangguan psikologis. Game online menjadi hal yang sangat populer dari banyak yang memainkannya. Permainan ini bisa sangat menghibur dan mungkin mudah membuat seseorang terserap dalam kompetisinya, hingga membuat ketagihan. Bukti awal menunjukkan bahwa game online adalah salah satu teknologi yang paling membuat ketagihan. Juga faktanya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada banyak pengobatan yang aman dan efektif untuk kecanduan game online yang sudah digunakan. Kecanduan game online yang dijelaskan dalam Manual Diagnosis dan Statistik Gangguan Mental American Psychiatric Association yang digunakan oleh para profesional kesehatan mental untuk mendiagnosis gangguan mental. Dalam DSM-5-TR, kondisi ini disebut sebagai Internet Gaming Disorder atau IGD. IGD termasuk dalam bagian yang merekomendasikan kondisi untuk penelitian lebih lanjut, bersama dengan gangguan penggunaan kafein dan kondisi lainnya. DSM-5-TR mencakup gangguan kecanduan terkait zat seperti alkohol, tembakau, stimulan, ganja, dan opioid. Gangguan perjudian adalah salah satunya kecanduan perilaku berlawanan dengan gangguan penggunaan zat kimia yang diidentifikasikan dalam DSM-5-TR. DSM-5-TR mencatat bahwa IGD harus menyebabkan gangguan atau tekanan yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan seseorang. Ketentuan yang diusulkan ini terbatas pada permainan dan tidak mencakup masalah penggunaan internet secara umum, perjudian online, atau penggunaan media sosial atau ponsel pintar. Berdasarkan kriteria yang diusulkan, diagnosis gangguan permainan internet memerlukan 5 atau lebih gejala-gejala ini dalam 1 tahun. Kondisi tersebut dapat mencakup bermain game di internet bersama orang lain atau sendirian. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memasukkan gangguan permainan dalam revisi ke-11 klasifikasi penyakit internasional ICD-11. Hal ini diidentifikasikan dalam ICD-11 sebagai pola perilaku bermain game, permainan digital atau permainan video yang ditandai dengan berkurangnya kendali atas permainan, peningkatan prioritas yang diberikan pada bermain game dibandingkan aktivitas lain sehingga permainan lebih diutamakan daripada aktivitas lainnya, minat lain dan aktivitas sehari-hari, serta kelanjutan atau peningkatan permainan game meskipun terdapat konsekuensi negatif. Itulah teman pembahasan kami tentang kecanduan game online dari hobi menjadi gangguan psikologis yang mungkin harus kalian ketahui. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.